Ketika tidur sekitar jam 2 jam setengah 3-an itu Mas Kiki terbangun nih mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Tapi tiba-tiba setelah terbangun dari tidurnya itu di sekeliling, semua keliling kamarnya ayah dari Mas Kiki ini itu terdapat makhluk gaib yang biasa kita sebut itu pocong ya. Jadi itu pocong di mana-mana di kamarnya Mas Kiki. Dan Mas Kiki namanya anak kecil itu menjerit, nangis, menjerit kayak tantrum lah gitu ya, tantrum. Dan mau keluar pun nggak bisa, mau keluar sana mau keluar sini nggak bisa, semuanya itu penuh, itu ada pocong, ada pocong, ada pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya masih di season catatan si Gilang. Buat teman-teman, makasih banyak yang udah terus setia menyaksikan video-video dari Gilang Galunggung. Dan video kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seorang narasumber, di mana kejadian ini terjadi pada saat dia masih berumur 10 tahun. Penasaran seperti apa kisah dari narasumber kita? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Penasaran seperti apa kisah dari narasumber kita? Berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi kita mendapatkan sebuah kisah dari seorang narasumber yang bernama Mas Kiki. Jadi kejadian ini yang dialami oleh Mas Kiki terjadi pada tahun 1998 ya teman-teman. Jadi pada saat itu dia masih berumur 10 tahun ya, masih sekolah dasar. Ya seperti anak-anak lainnya ya, dia cukup aktif anaknya. Memang ya apa ya, bisa dibilang kalau zaman-zaman sekarang tuh ini anak bangor banget nih, bandel banget gitu ya. Ya kita bilangnya aktif lah. Ini anak cukup aktif Mas Kiki ini. Jadi dia ada 5 bersaudara ya. Kebetulan Mas Kiki ini anak nomor 3 nih dari 5 bersaudara. Dan 5 bersaudara ini tuh laki-laki semua, Pandawa 5 nih teman-teman. Nah kejadian itu singkat kemudian, jadi Mas Kiki ini punya ayah dan juga om. Jadi ayah dan omnya ini pergi ke suatu daerah yang ada di Jonggol ya. Jadi pada saat itu ayahnya Mas Kiki ini dia beli tanah nih, beli tanah di daerah Jonggol. Itu cukup apa ya, pedalaman banget ya, memang di perkampungan. Itu dari jalan raya aja itu masih jauh ke dalam, sekitar setengah jam itu ke dalam ya. Jadi cukup jauh dari jalan utama, dan itu memang masih hutan, banyak hutan-hutan dan juga sawah-sawah ya. Tetapi tanah yang dibeli dari ayahnya Mas Kiki ini ternyata itu tuh sebelah-sebelahan sama makam keramat yang ada di daerah situ teman-teman. Jadi makamnya itu sebelah-sebelahan, dan kita juga nggak tahu ya, ternyata masih ada salah satu makam yang memang terdapat di tanahnya yang dibeli ayah dari Mas Kiki ini. Jadi ya udah tuh dia transaksi segala macam ya, pembebasan tanah di daerah situ. Dan daripada itu tanahnya kosong ya, jadi ditanemin sama warga situ tanaman apa tumbuh-tumbuhan ya di situ. Dan setiap panen itu pasti selalu dikirimin ke rumah nih di Jakarta. Jadi masyarakat situ ya apa ya, cukup ini juga ya, cukup giat juga petani di sana tuh. Jadi nanam apa aja tuh numbuh semua tuh, kayak rambutan, terus ada juga jagung, sayur-sayuran. Itu kalau panen selalu dikirimin ke rumahnya Mas Kiki ini. Singkat kemudian pulang dari pembebasan tanah itu di daerah Jonggol, jadi dia ayahnya Mas Kiki ini pulang pada saat itu memang udah larut malam ya,
sekitar jam 11 jam 12-an lah itu sampai rumah. Dan di perjalanan itu memang udah ada hal-hal yang janggal ya terjadi pada saat itu, dari mulai ban kempes, terus mobil tiba-tiba mogok mati di jalan, di tempat-tempat sepi lagi ya. Sampai ke rumah dengan selamat. Pada saat sampai rumah dengan omnya Mas Kiki ini, jadi tuh nggak sempat mandi, ayahnya Mas Kiki nggak sempat mandi, cuman cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, udah langsung masuk ke kamar nih tidur. Nah, di dalam kamar itu ada Mas Kiki nih, masih tidur ya. Mas Kiki sama ibunya Mas Kiki itu tidur masih bareng-bareng tuh sama ayahnya. Ketika tidur, sekitar jam 2, jam setengah 3-an itu Mas Kiki terbangun nih mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Tapi tiba-tiba setelah terbangun dari tidurnya itu di sekeliling, semua keliling kamarnya ayah dari Mas Kiki ini, itu terdapat makhluk gaib yang biasa kita sebut itu pocong ya. Jadi itu pocong di mana-mana di kamarnya Mas Kiki. Dan Mas Kiki namanya anak kecil itu menjerit, nangis, itu nangis, menjerit, kayak tantrum lah gitu ya, tantrum. Dan mau keluar pun nggak bisa, mau keluar sana, mau keluar sini nggak bisa. Semuanya itu penuh, ada pocong, ada pocong, ada pocong. Dan orang tuanya Mas Kiki ini ya bingung, ini anak kenapa nih, anak kenapa? Nggak taunya ya pas ditanya, udah mandi belum ayah Mas Kiki pas pulang? Ternyata belum, teman-teman. Itulah makanya dia dari tempat jonggol itu diikutin sampai rumah nih sama penghuni yang tanah itu, yang kita sebut itu ya pocong itu ya. Jadi setelah itu ayahnya Mas Kiki langsung panggil ustadz ya, di situ ada ustadz di dekat rumahnya, masih saudara juga. Jadi langsung dipanggil, dibaca-bacain doa segala macem, masih nggak mempan juga. Dan akhirnya ya ditulis di semua dinding kamarnya itu, ditulis tulisan ayat-ayat Al-Quran ya, ditempel di semua kamar sambil dibaca-baca doa ya. Dan akhirnya setelah diusap dengan air yang sudah didoakan, mukanya dari Mas Kiki ini itu langsung hilang, jadi seakan-akan tuh pocong itu semuanya udah hilang semua tuh dari kamarnya Mas Kiki ini. Dan disitu sempat kaget juga ya, sempat merinding juga dari ibunya Mas Kiki ini. Dia bangun tidur tahu-tahu kok melihat pocong di mana-mana. Jadi ya setelah itu udah kembali normal ya. Mas Kiki udah tidur lagi setelah itu karena saking shocknya. Dan besokan harinya ya ternyata benar, setelah Mas Kiki, ayahnya Mas Kiki ini tanya sama masyarakat di sana, itu tanah ternyata masih ada salah satu makam yang belum dipindahin di dalam pekarangan itu, tanah itu ya. Makanya ya ayah dari Mas Kiki ini ya mau gimana lagi, itu tanah udah dibeli, pantesan dijual dengan harga murah, teman-teman. Ya itulah kisah dari Mas Kiki ya, yang terjadi pada tahun 1998 pada saat usianya masih 10 tahun. Dan buat teman-teman, cukup sekian kisah dari Mas Kiki ini. Buat yang mau kirim-kirim cerita, bisa banget langsung aja email ke Gilang Galunggung yang ada di bawah sini ya. Penasaran ada kisah apa lagi di video selanjutnya? Tetap pantangin terus video-video dari Gilang Galunggung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.